Pak Sulaiman tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa apapun kecuali bahasa Turki. Dan dia mengundang saya yang tidak bisa bahasa Turki untuk makan malam di rumahnya. Lalu ketika saya kembali ke Turki, saya berjanji pada diri sendiri, bila mendengar ada orang Indonesia datang ke Istanbul, saya akan undang makan malam di rumah saya. Jadi saya yang ketiban manfaat. Lah kan orang lain tuh yang berakhlak mulia, bukan? Tapi apa yang terjadi? Inilah yang saya maksud, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita berada di tanah yang jauh dari tanah air kita, di tanah yang asing itu, kata-kata kita, perbuatan kita, langkah kita menempel di benak orang. Apalagi sebagai satu umat, satu komunitas seperti ini, itu akan diingat. Dan kalau baik itu diceritakan terus-menerus. Kalau bermasalah, sekarang saya mau terusin. Tadi ada banyak sekali pertanyaan, tapi saya mau coba jawab tentang via ya, mana via tadi? Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini kurang aktif dalam gelanggang global. Kita penonton, kita bukan pemain utama, karena kita jarang bersuara dan jarang bisa mengambil posisi. Ini saja sekarang ada keramaian di Venezuela, bukan? Venezuela. Saya jangan komentar nanti ramai lagi. Jadi kita perlu mengambil posisi lebih proaktif di gelanggang internasional supaya nama Indonesia juga dikenal. Bapak sekalian, peristiwa konferensi Asia Afrika tahun 55 itu menginspirasi dunia dan nama Indonesia dikenal di seluruh dunia gara-gara peristiwa itu. Dan the spirit of Bandung itu di mana-mana. Suatu ketika saya menerima tamu duta besar Kanada, karena saya akan terima tamu, biasanya saya minta disiapkan CV-nya dia. Belum saya ketemu, saya lihat CV-nya. Ketika lihat saya CV, saya lihat PhD. Ketika PhD-nya itu tentang dasar sila Bandung. The spirit of Bandung. Jadi lo tidak dapat, saya tanya, Anda dulu disertasinya soal konferensi Asia Afrika. Iya, saya diplomat muda dari Kanada, menjelaskan ke Afrika. Sampai di Afrika itu setiap pidato selalu menyebut pidato di Afrika menyebut konferensi Asia Afrika. Jadi saya pikir apa ini konferensi ini? Kita nggak pernah dengar gitu ya. Itu belajar dan dari situ dia melihat banyak inspirasi luar biasa seluruh dunia. Teman-teman sekalian, kita makin hari makin gini. Nah, sekarang kita yang sedang berada di luar nih, udah gak usah keluh kesah tentang republik kita. Gak usah. Di sini perbanyak saja proaktif aja, di mana saja. Jadi saya tidak tahu konteks di Inggris seperti apa, karena saya tidak tahu. Tiap-tiap lingkungan beda-beda. Tapi saya usul Anda untuk aktif menceritakan, mempromosikan dalam event-event apapun. Jadi kalau ada event apapun, proaktif aja untuk menawarkan diri. Saya pernah ketika SMA dulu, itu dalam 1 tahun mungkin lebih dari 25 pidato keliling dari satu gereja ke gereja lain. Karena kalau di Amerika waktu itu community center adalah di gereja. Jadi bukan ke ruang gerejanya, selalu di bawah gereja itu ada ruang pertemuan. Sudah siap ada pertanyaan, nanti ada dialog ya. Oke lah kalau gitu. Kalau kata Panji, menurut keyakinan saya. Lihat itu, biar aman ya. Oke kalau gitu, kalau ada dialog juga. Ya boleh, kalau ada yang mau tanya, mau komentar, silakan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak, ya silakan. Yang mau bertanya dipersilakan mengacungkan tangan. Mungkin 3 pertanyaan ya Pak Anies, supaya nanti bisa mudah. Tadi seperti Pak Anies bilang, katanya pertanyaannya
kalau bisa seperti yang tadi Pak Anies sudah bahas gitu ya, mudah-mudahan tidak keluar dari situ. Untuk jangan ya, untuk 3 penanya pertama dipersilakan. Mas satu, bapak-bapak dulu ya, atau ibu-ibu dulu ya, ladies first. Ya, Mbak, terus siapa lagi Mbak? Satu lagi tadi siapa? Tadi yang Miss from Birmingham? Siapa itu? Oh, yang di belakang. Oke, Mbak dulu yang di depan, silakan. Tolong disebutkan nama. Pakai wireless aja nih, Bu. Oh iya. Mohon disebutkan nama serta asalnya dari mana ya? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Pratakaini, bisa dipanggil Humaira. Saat ini studi di Imperial College London di Indonesia dari Surabaya asalnya. Oke, baik. Pertanyaan saya untuk Pak Anies. Jadi alhamdulillah kan di IIC ini kami ada program untuk Taman Pendidikan Al-Quran anak-anak. Saya sebenarnya salah satu pengajar untuk batch ini, tapi sebelum ini sudah diselenggarakan sejak tahun lalu. Dan selain mengajar ngaji, Al-Quran, Iqra, kita juga coba untuk menanamkan nilai-nilai Islam ke anak-anak diaspora di sini, seperti mungkin nama-nama Rasul, lalu Al-Quran, hadis dan lain-lain. Kira-kira menurut Pak Anies, karena juga sudah memiliki pengalaman tinggal di luar negeri, apa sih ilmu-ilmu dasar yang